Shalom Bu, shalom Dek. Shalom Kak Sabet. Terima kasih untuk kesempatan yang Bu dan Adik berikan, di mana Bu bersedia dan Adik juga untuk bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan cerita yang akan saya sampaikan dari 4 gambar yang telah kita lihat bersama-sama di dalam buku yang telah tersedia di atas meja ini. Di dalam buku ini, Dek dan Bu, ada 4 gambar yang dimana menceritakan tentang kekuasaan Tuhan dan dosa yang dimiliki oleh manusia. Jadi, dahulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu belum jatuh ke dalam dosa. Tapi karena dipengaruhi oleh si iblis dan si Adam juga dipengaruhi oleh si Hawa, karena adanya faktor dari si iblis tadi, maka ibu Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa manusia yang saat ini masih dalam dosa? Karena si Adam dan Hawa ini kan adalah akar dari dosa tersebut. Sampai seperti yang kita tahu, dapat kita lihat dalam kitab Roma 3 ayat 23. Saya bacakan adik-adik dan dulu isi dari Roma 3 ayat 23, yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi si Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, ia masih mempunyai kemuliaan Allah. Tapi setelah ia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu sudah diambil Allah dan dia diusir dari tangan. Apa bukti Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Buktinya ia sudah mengetahui kalau ia telanjang. Mereka sama-sama mengetahui ia telanjang. Dahulu mereka berdua tidak mengetahui hal itu karena kemuliaan Allah tersebut. Dari si Hawa dan si Adam itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan Tuhan memberikan mandat kepada mereka bahwa mereka akan mengalami kesusahan pada saat di bumi, yaitu si Adam harus bersusah payah cari nafkah dan si Hawa harus bersusah payah untuk melahirkan. Nah, upah dosa itu adalah maut. Ketika kita berdosa, kita akan masuk ke dalam maut. Kita tahu apa itu maut. Adik tahu apa itu maut, Dik? Nggak tahu ya? Kalau ibu? Kematian. Nah, kematian kita di sini terdapat di dalam neraka. Jadi kehidupan kita di surga dan kematian kita ada di neraka. Ada buktinya di ayat Wahyu ayat 21 ayat 28. Saya bacakan yang Bu. Wahyu 1 ayat 28. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua Kematian yang kedua. iya, Yang pertama. kematian kedua ini, Bu. Kematian pertama kita itu sebelum kita ditebus oleh Yesus Kristus. Sebelum kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita semua ini masih dalam belenggu dosa. Namun, kenapa ada kematian kedua? Tapi sebaliknya, sebelum saya mengatakan kenapa ada kematian kedua, sering kita dengar bahwa ada kehidupan yang baru, hidup baru. Nah, hidup baru ini lawan kata dari kematian yang kedua. Hidup baru ini telah menerima dan percaya kalau Yesus itu telah menebus kita. Sedangkan kematian yang kedua inilah lawan dari hidup baru ini, yaitu bagaimana kita tidak percaya kepada Tuhan kalau kita sudah ditebus, dan itulah yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Akan dosa yang kita simpan dan kita tidak mau membuka hati kita kepada Tuhan untuk percaya bahwa kita sudah ditebus. Begitu dulu. Jadi balik lagi yang di gambar pertama, dikatakan hukuman itu pasti. Jadi kita sebenarnya nggak ada konsekuensi untuk tidak dihukum. Kita ini harus dihukum. Setiap orang berdosa, mau berdosa besar atau kecil, apapun itu kalau sudah berdosa dia harus dihukum. Nah, yang uniknya, Dek, sejak kau belum lahir pun kau sudah berdosa dan kamu ibumu. Yaitu dosa warisan kan? Iya. Nggak ada kalau dibilang kalau bayi itu masih suci, kalau di dalam agama tidak. Karena kau sebelum lahir pun sudah berdosa. Jadi kenapa ya kita kan sering bilang, kenapa ya kita bisa berdosa padahal nggak melakukan dosa? Nah, itulah dosa keturunan tadi yang diganggu ini, dosa warisan. Jadi hal ini kan kayak udah nggak bisa lagi kita atasi sendiri, karena dari masa bayi kita pun sudah berdosa. Nggak ada yang kita sama-sama nggak bisa saling menyelamatkan, harus ada saling menyelamatkan, karena yang dikatakan di Roma 3:23 sama Roma 6:23, manusia itu semuanya udah berdosa. Setiap kata manusia itu sudah berdosa semuanya. Jadi siapa yang menyelamatkan? Sama-sama berdosa. Jadi hanya satulah jalan untuk kita bisa dapat ditebus dan masuk ke dalam surga, tidak ke dalam api neraka seperti yang dimaksud dari Wahyu 1 ayat 8 tadi, yaitu melalui jalan Yesus Kristus seperti di gambar yang ketiga. Namun sebelumnya, ketika manusia tidak diajarkan atau tidak diperkenalkan oleh adanya ajaran Tuhan Yesus, adanya keselamatan, maka dia akan mencari cara untuk menghapus dosanya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara beramal, dengan cara pendidikan, dengan cara hidup yang baik, dengan cara agama. Keempat ini, ataupun hal yang baik yang kita lakukan, ini tidak akan menjamin kita bisa masuk surga. Ini enggak menjadi perantara kita
Jadi menurut mau gimana pun kebaikan kita, mau gimana pun kita menolong orang, mau gimana pun kita rajin gereja, ini tidak akan ada artinya jika kita nggak percaya kalau kita udah tebus. Tapi sebelum kita percaya kita sudah tebus, terlebih dahulu kita harus percaya siapa yang menebus kita kan. Nah inilah yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Maka dari itu salah satu cara untuk bisa percaya bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu sudah menebus kita, buka firman. Firman itu adalah kata-kata dari Tuhan. Firman itu perantara kita bisa dapat mengerti firman Tuhan. Nah, jadi musuh besar apapun usaha kita untuk menuju Tuhan, untuk menyelamatkan diri kita sendiri, itu tidak akan bisa kalau Tuhan belum datang untuk menebus kita. Maka mau gimana pun hambatan yang dilakukan orang atau hambatan yang apapun lah yang dilakukan manusia untuk tidak menyalibkan Tuhan, ini abadi, ini konkret, absolut, ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Tuhan Yesus itu harus mati, memang harus mati. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menebus kita. Sebesar apapun hambatan, kayak ada hujan, ada petir, ada badai, gak ada cerita kalau Tuhan Yesus itu gak bisa disalibkan, dipending dulu istilahnya, tapi harus tetap disalibkan. Pernah dengar cerita Tuhan Yesus gak? Waktu dia disalibkan kan mendung kan, apa berhenti? Gak ada berhenti. Gelap gulita selama 3 hari. Gak ada dihentikan kan? Terutama Jumat, hari Jumat. Itu harus berjalan karena itu sudah merupakan rancangan dari Tuhan, tidak boleh batal. Karena kalau itu batal, siapa yang mau menghapus kita? Dan Yesus mati untuk siapa? Untuk kita, untuk menebus dosa kita. Kalau itu batal, batallah kita ditebus kan? Nah, jadi hanya Tuhan Yesuslah jalan untuk kita bisa sampai kepada Tuhan. Dia jalan untuk kita sampai kepada keselamatan. Maka dari itu, bagaimana kita bisa sampai kepada keselamatan? Tidak hanya sampai Tuhan Yesus disalibkan, tidak. Tapi kita harus mengambil bagian. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh hanya menerima aja, kita harus juga berusaha, ya kan? Kalau kita dikasih, ya nggak mungkin misalnya dikasih barang, harus ada tindakan kita untuk mengambil barang itu. Kalau nggak kita ambil, apa jadi di tangan kita barang itu? Nanti nggak. Nah, di sini cara kita mengambil hak kita dari Tuhan itulah dengan cara percaya dan mengimani Tuhan. Itulah yang menjadi hak kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dari itu hanya satu modal kita bisa masuk surga, yaitu iman. Iman sama dengan percaya kepada Tuhan. Sama seperti kita dapat baca untuk mengakhirinya, sebelumnya kita coba membaca sama-sama dari Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 24. Coba baca dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oh, sampai itu. Dari perkataan ini membuktikan bahwa hidup yang kekal itu harus kita dapatkan dari rasa percaya kita kepada Tuhan. Itu bukan usaha kita, namun kekuatan yang Tuhan beri lewat Roh Kudus yang memberikan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang membangkitkan iman kita kepada Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi marilah kita membuka hati kita, jangan kita kasih hati kita